Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, dibutuhkan bantuan dan jasa baik kalangan lain agar dapat hidup normal dan bahagia. Karenanya, hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut adalah menjaga perangai atau akhlak. Diharapkan dengan perilaku yang baik, maka tatanan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan. Mereka yang memiliki kelebihan membantu kalangan yang kekurangan, demikian pula keharmonisan lain yang bisa terjaga dengan baik. Pada kesempatan khutbah kali ini, sangat penting untuk menjaga perilaku baik di tengah masyarakat yang demikian majemuk. Tidak merasa diri paling baik dan benar, justru menjadikan keberagaman yang ada untuk saling mengingatkan dan terus meningkatkan khidmat. Pada momen kali ini adalah saat penting kepada umat Islam agar dapat menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai sarana ibadah, terutama menjaga hubungan baik dengan tetangga dan orang yang kerap ditemui. Karena bagaimanapun juga tatanan bermasyarakat bahkan negara sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat yang mendukung. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini sangat istimewa karena menjadi sarana kaum muslimin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen untuk meningkatkan takwa. Kita setidaknya diingatkan untuk terus meningkatkan rasa takut pada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Percayalah, dengan terus menambah kualitas takwa, kita akan termasuk hamba yang beruntung. Teman-teman yang berbahagia, akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu ili utamima makrimal akhlak. Artinya akhlak setidaknya terjadi menjadi tiga, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Teman-temanku, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita semua, ittaqullaha haitsuma kunta wa ajbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bihulqi hasan. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk mempedulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Di masjid, sawah, warnet, kantor, rental PS, pasar, di warung, di lembaga pendidikan, di gedung KPK, bahkan di gedung kejaksaan atau studionya Jering. Ketakwaan yang istiqamah tak pandang tempat maupun waktu. Rasulullah juga berpesan dalam hadis itu untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan baik. Tentunya para ulama mengaitkan kalimat wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik. Sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial atau berpotensi melakukan perbuatan buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yaitu mahmudah terpuji, yang kedua mazmumah, artinya tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai dirinya daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain. Meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, memfitnah Covid juga termasuk dalam menjalimi orang lain. Bagaimanapun, pengejauhan tahan husnul khuluq, akhlak yang baik kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan,
Sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas berbuat terhormat. Bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti, menjadi mafia vaksin, mafia masker, mafia oksigen, bertindak sewenang-wenang, saya setpol, dan lain-lain. Demikian pula secanggih apapun sistem yang dibangun, tak ada apa-apanya jika orang-orang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, tak bertanggung jawab, ataupun perbuatan sejenisnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, husnul khuluq, berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi husnul khuluq menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme diri untuk kehidupan yang harmonis di masyarakat. Teman-temanku, contoh konkret dari praktik pesan tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara. Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam tak serta-merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tak sesuai dengan syariat, tapi toh dengan bijaksana tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya, lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, humanity above religion, menghargai proses, rendah hati, dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang. Padahal dengan kapasitas, status sosial, bahkan kekuasaan yang dimiliki, mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal. Tapi itu tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, senada dengan Imam Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Sumbernya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarh Sulam Al-Taufiq halaman 61. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meskipun dengan wajah yang beragam. Tradisi halal bihalal misalnya, kemudian ujung orang Jawa adalah contoh dari menyatukan nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang terkait dengan kebudayaan khas Nusantara sendiri. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah madhoh. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di tiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Teman-teman yang berbahagia, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain juga menghindari gampang memvonis sesaat orang lain. Seperti itu. Demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekul gizi pakai kopi ke pas